Tarik napas perlahan dan lepaskan, seakan dunia tidak sedang menunggu apapun darimu. Di saat semua suara berlomba untuk didengar, ada satu kebenaran yang hanya muncul ketika hati benar-benar diam. Video ini bukan untuk mereka yang mencari hiburan, tetapi untuk jiwa yang diam-diam lelah mengejar makna di luar dirinya. Jika hatimu sedang gelisah tanpa sebab, atau ada pertanyaan yang tak pernah berani kau ucapkan, mungkin bukan jawaban yang kau butuhkan, melainkan keheningan. Dengarkan bukan dengan telinga, tetapi dengan ruang terdalam yang jarang kau sentuh. Karena rahasia tasawuf tertinggi tidak pernah berteriak. Ia hanya berbisik kepada mereka yang siap berhenti sejenak dan hadir sepenuhnya. Bab 1. Pintu sunyi menuju rahasia tertinggi. Ada satu pintu yang tidak pernah terlihat oleh mata, namun selalu terasa oleh jiwa yang jujur. Pintu itu tidak berada di luar diri, melainkan tersembunyi jauh di dalam relung kesadaran terdalam manusia. Banyak orang mencari Tuhan dengan langkah kaki dan logika pikiran, namun sedikit yang menyadari bahwa perjalanan paling jauh justru dimulai dari keheningan batin. Tasawuf pada hakikatnya bukan ilmu untuk dipamerkan, melainkan jalan untuk dilenyapkan. Karena hanya dengan lenyapnya ego, cahaya makrifat bisa menyinari hati dengan lembut, namun mengguncang. Dalam keheningan itu, seseorang mulai mendengar suara yang tidak pernah berteriak, namun selalu memanggil. Suara ini tidak datang dari luar, tidak pula dari langit yang jauh, melainkan dari kedalaman hati yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Ketika hati mulai diam, ketika keinginan untuk diakui mulai luruh, di sanalah rahasia pertama tasawuf dibisikkan, bahwa Tuhan lebih dekat daripada segala yang pernah kita pikirkan, namun hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang berserah sepenuhnya. Tasawuf tertinggi tidak dimulai dari banyaknya wirid atau panjangnya ibadah lahiriah, tetapi dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Jujur tentang betapa rapuhnya kita, betapa sering kita mencintai dunia lebih dari penciptanya. Dari kejujuran inilah lahir kerendahan hati, dan dari kerendahan hati tumbuh kesadaran bahwa semua yang kita miliki bukanlah milik kita. Pada titik ini, seorang hamba mulai memahami bahwa dirinya bukan pusat kehidupan, melainkan sekadar tetes kecil dalam samudra kehendak ilahi. Semakin seseorang berjalan di jalan ini, semakin ia menyadari bahwa pengetahuan bukanlah tujuan akhir. Ilmu hanyalah penunjuk arah, bukan cahaya itu sendiri. Cahaya sejati muncul ketika hati bersih dari tuntutan, dari ambisi spiritual, bahkan dari keinginan untuk sampai. Disinilah tasawuf menjadi sangat halus dan berbahaya, karena ego bisa bersembunyi dalam pakaian kesalehan. Hanya mereka yang terus menjaga kelembutan hati yang mampu melangkah tanpa tersesat. Bab ini adalah undangan, bukan ajakan untuk merasa lebih tinggi, tetapi panggilan untuk menunduk lebih dalam. Karena rahasia tasawuf tertinggi tidak akan pernah diberikan kepada mereka yang merasa telah mengetahui. Ia hanya hadir bagi jiwa yang bersedia kosong, sabar dan setia menunggu dalam sunyi. Dan ketika pintu itu terbuka, tidak ada kata yang mampu menjelaskannya, karena yang tersisa hanyalah kesadaran murni bahwa tidak ada apa-apa selain Dia. Bab 2. Hati yang dibersihkan oleh kehadiran. Perjalanan ini berlanjut ke wilayah yang lebih halus, tempat hati tidak lagi sekadar merasa, tetapi mulai menyaksikan. Hati dalam tasawuf bukan hanya pusat emosi, melainkan ruang suci yang diciptakan untuk menerima cahaya ilahi. Namun cahaya itu tidak akan turun pada hati yang penuh dengan keakuan, prasangka, dan kegelisahan yang tidak pernah disadari. Karena itu, langkah berikutnya dalam rahasia tasawuf tertinggi adalah pembersihan batin yang tidak terlihat oleh siapapun, kecuali oleh Tuhan dan hambanya sendiri. Membersihkan hati bukan berarti menghapus luka, tetapi menatapnya dengan kesadaran penuh tanpa menyalahkan siapapun. Setiap luka yang pernah ada sesungguhnya adalah cara Tuhan mengetuk kesadaran agar manusia berhenti bergantung pada dunia yang fana. Ketika hati mulai menerima takdir tanpa perlawanan batin, disitulah ketenangan yang bukan berasal dari keadaan luar mulai tumbuh. Ketenangan ini lembut namun memiliki daya ruhani yang mampu menundukkan kegelisahan terdalam. Dalam tahap ini, seseorang mulai memahami
bahwa hijab terbesar antara dirinya dan Tuhan bukanlah dosa besar, melainkan perasaan merasa sudah baik. Hati yang merasa suci justru lebih sulit ditembus cahaya dibanding hati yang mengakui kegelapannya. Maka para arif tidak sibuk menghakimi dirinya telah sampai, melainkan terus menjaga kerendahan di hadapan Yang Maha Melihat. Kesadaran inilah yang perlahan mengikis lapisan ego hingga hati menjadi lapang dan jernih. Ketika hati mulai jernih, kehadiran Tuhan tidak lagi terasa jauh atau menakutkan. Ia hadir dalam kesederhanaan napas, dalam keheningan doa tanpa kata, dalam kesabaran menghadapi hal-hal kecil yang sebelumnya memicu amarah. Pada titik ini, ibadah tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai kebutuhan jiwa yang rindu pulang. Inilah tanda bahwa hati mulai hidup, bukan karena banyaknya amalan, tetapi karena hadirnya kesadaran ilahi di dalamnya. Bab ini mengajarkan bahwa rahasia tasawuf tertinggi tidak pernah tersembunyi di tempat yang rumit. Ia ada di hati yang mau dibersihkan, direndahkan, dan dijaga dengan penuh kesadaran. Hati yang demikian tidak banyak berbicara tentang pengalaman spiritual, karena ia sibuk menyimpan rasa syukur yang dalam. Dan semakin hati itu bersih, semakin ia menyadari satu kebenaran yang sunyi namun agung, bahwa Tuhan tidak dicari, melainkan disadari kehadirannya. Bab 3. Lenyapnya aku di hadapan yang ada. Pada tahap ini, perjalanan tasawuf memasuki wilayah yang tidak lagi nyaman bagi banyak orang, karena yang disentuh bukan dosa lahir, melainkan keberadaan diri itu sendiri. Disinilah perlahan muncul pertanyaan yang mengguncang batin. Siapakah sebenarnya yang selama ini beribadah, berharap, dan merasa dekat dengan Tuhan? Ketika pertanyaan ini dibiarkan bergema dalam kesadaran yang jujur, seseorang mulai menyadari bahwa aku yang dibanggakan selama ini justru menjadi tabir paling halus yang memisahkan hamba dari Sang Maha Ada. Lenyapnya aku bukan berarti hilangnya keberadaan fisik, melainkan runtuhnya klaim batin atas segala sesuatu. Tidak lagi merasa paling berdoa, paling ikhlas, atau paling berjalan di jalan kebenaran. Pada titik ini, seorang pencari mulai merasakan kelegaan yang aneh, seolah beban berat yang selama ini dipikul oleh jiwa perlahan dilepaskan. Ketika tidak ada lagi yang ingin dipertahankan, hati menjadi ruang yang luas untuk menerima kehendak ilahi tanpa syarat. Dalam keadaan ini, ketaatan berubah bentuk. Ia tidak lagi didorong oleh rasa takut akan hukuman atau harapan akan balasan, melainkan oleh kesadaran akan kehadiran. Setiap gerak menjadi ibadah, setiap diam menjadi zikir, karena tidak ada lagi jarak antara yang melakukan dan yang disadari. Inilah rahasia yang jarang dibicarakan, karena ia tidak bisa diajarkan, hanya bisa dialami oleh jiwa yang telah siap melepaskan kepemilikan atas dirinya sendiri. Namun tahap ini sangat halus dan rawan disalahpahami. Banyak yang terjebak pada perasaan telah menyatu, lalu kembali membesarkan ego dengan bahasa spiritual yang indah. Padahal lenyap yang sejati justru ditandai oleh semakin dalamnya kerendahan, semakin sunyinya klaim, dan semakin besarnya rasa takut untuk merasa sudah sampai. Orang yang benar-benar lenyap tidak sibuk berbicara tentang dirinya, karena pusat kesadarannya telah bergeser sepenuhnya. Bab ini adalah peringatan sekaligus anugerah. Peringatan bahwa ego mampu bersembunyi di tempat paling suci, dan anugerah karena ketika aku benar-benar dilepas, yang tersisa hanyalah kehadiran yang tidak pernah pergi. Di sanalah tasawuf mencapai napas terdalamnya, bukan dalam pengalaman luar biasa, melainkan dalam kesadaran sunyi bahwa segala yang ada hanyalah karena Dia dan tidak pernah ada selain Dia. Bab 4. Kesadaran sunyi di balik segala gerak. Setelah aku tidak lagi berdiri di pusat kesadaran, seseorang mulai memasuki keadaan yang sunyi namun hidup, tenang namun penuh makna. Sunyi ini bukan ketiadaan, melainkan kehadiran yang sangat halus dan meliputi segalanya. Dalam keadaan ini, dunia tidak ditinggalkan, namun tidak lagi menggenggam hati. Segala aktivitas tetap berjalan, tetapi jiwa tidak lagi terikat padanya, karena yang menggerakkan bukan kehendak pribadi, melainkan kepasrahan yang lembut kepada ketetapan ilahi.
Kesadaran ini membuat seseorang melihat kehidupan dengan pandangan yang berbeda. Tidak ada lagi kejadian yang benar-benar sia-sia, tidak pula ada peristiwa yang sepenuhnya buruk. Semua menjadi ayat yang berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang tenang. Bahkan ujian yang paling menyakitkan pun terasa memiliki keindahan tersembunyi, karena di dalamnya terdapat undangan untuk semakin bersandar kepada Yang Maha Mengatur. Dalam sunyi ini, doa tidak selalu berupa permintaan, tetapi lebih sering menjadi pengakuan. Pengakuan akan kelemahan, akan ketidaktahuan, dan akan kebutuhan mutlak kepada Tuhan dalam setiap detik keberadaan. Kata-kata doa menjadi semakin sedikit, namun maknanya semakin dalam. Kadang tidak ada ucapan sama sekali, hanya kesadaran penuh bahwa diri sedang berada dalam pengawasan dan kasih sayang yang tidak pernah terputus. Orang yang berada pada tahap ini tidak terlihat istimewa di mata manusia. Ia menjalani hidup seperti biasa, tertawa, bekerja, dan berinteraksi, namun hatinya berada di tempat yang lain. Ia tidak lagi mudah terguncang oleh pujian maupun celaan, karena pusat ketenangannya tidak bersumber dari penilaian makhluk. Yang dijaganya hanyalah adab batin, agar tidak kembali merasa memiliki apapun selain ketergantungan kepada Tuhan. Bab ini mengajarkan bahwa puncak tasawuf bukanlah menjauh dari kehidupan, melainkan hadir sepenuhnya di dalamnya dengan hati yang bebas. Kesadaran sunyi inilah yang menjadi rahasia terbesar bagi mereka yang menempuh jalan ini dengan kejujuran. Ketika sunyi telah menjadi rumah, dunia tidak lagi menguasai jiwa, dan setiap langkah menjadi kesaksian halus bahwa segala gerak sesungguhnya digerakkan oleh Yang Maha Hidup. Bab 5. Rahasia kehadiran yang tidak pernah pergi. Pada tahap ini, seseorang mulai menyadari sesuatu yang sangat menggetarkan, namun juga menenangkan, bahwa yang selama ini dicari ternyata tidak pernah benar-benar pergi. Kehadiran ilahi bukanlah sesuatu yang datang dan pergi, melainkan selalu ada, hanya tertutup oleh kelalaian dan kesibukan batin manusia. Ketika hati telah cukup hening, cukup bersih dan cukup rendah, kesadaran ini muncul dengan sendirinya, tanpa usaha keras dan tanpa tanda-tanda yang mencolok. Kesadaran akan kehadiran ini mengubah cara pandang terhadap waktu dan ruang. Masa lalu tidak lagi menjadi beban, dan masa depan tidak lagi menjadi kecemasan, karena yang terasa nyata hanyalah saat ini, yang dipenuhi oleh pengawasan Tuhan. Dalam keadaan ini, seseorang tidak terburu-buru mengejar apapun, karena ia telah merasakan cukup dalam rasa dicukupi. Inilah ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, melainkan tumbuh dari keyakinan yang hidup di dalam hati. Kehadiran yang disadari ini juga melahirkan rasa malu yang halus. Bukan malu kepada manusia, tetapi malu kepada Tuhan yang selalu dekat, namun sering diabaikan. Rasa malu ini bukan menekan, melainkan menjaga, membuat seseorang lebih berhati-hati dalam niat, dalam ucapan, dan dalam langkah. Setiap tindakan menjadi refleksi batin, karena ia sadar bahwa tidak ada ruang untuk bersembunyi dari pandangan Yang Maha Mengetahui. Dalam tahap ini, cinta kepada Tuhan tidak lagi diucapkan dengan lantang, tetapi dirawat dalam kesetiaan yang diam. Ia tidak selalu terasa sebagai getaran emosional, tetapi sebagai komitmen batin untuk tetap jujur, tetap rendah, dan tetap sadar. Cinta ini tidak menuntut balasan, karena ia telah cukup dengan merasakan kedekatan itu sendiri. Inilah cinta yang matang, tenang, dan tidak mudah goyah oleh keadaan. Bab ini membuka pemahaman bahwa rahasia tasawuf tertinggi bukanlah pengalaman luar biasa yang bisa diceritakan, melainkan kesadaran sederhana yang terus terjaga. Kehadiran Tuhan yang tidak pernah pergi menjadi nafas kehidupan itu sendiri. Dan ketika seseorang hidup dalam kesadaran ini, setiap langkahnya menjadi doa, setiap diamnya menjadi ibadah, dan setiap hidupnya menjadi kesaksian sunyi atas kedekatan yang hakiki. Bab 6. Adab batin di hadapan Yang Maha Melihat. Ketika kehadiran ilahi telah disadari dan dirasakan tanpa jeda, perjalanan tasawuf memasuki wilayah adab yang paling halus. Pada tahap ini, bukan lagi amalan lahir yang menjadi fokus utama, melainkan sikap batin yang terus dijaga dalam setiap keadaan. Seseorang mulai memahami bahwa kedekatan bukan diukur dari banyaknya pengalaman ruhani, tetapi dari sejauh mana hati mampu menjaga sopan santun
di hadapan Yang Maha Melihat, bahkan ketika tidak ada siapapun yang menyaksikan. Adab batin ini tampak dalam cara seseorang menerima takdir, baik yang menyenangkan maupun yang melukai. Tidak ada lagi protes yang keras di dalam hati, hanya penerimaan yang disertai doa agar tetap dijaga dalam kebenaran. Bukan berarti tidak merasakan sakit, tetapi tidak membiarkan rasa itu berubah menjadi keluhan yang memisahkan diri dari kehadiran Tuhan. Disinilah kesabaran berubah dari konsep menjadi keadaan jiwa yang hidup. Pada tahap ini pula seseorang menjadi sangat berhati-hati dengan niatnya sendiri. Ia menyadari bahwa niat adalah gerbang pertama dari setiap amal, dan gerbang ini sangat mudah dimasuki oleh keinginan tersembunyi untuk diakui. Maka ia belajar mengembalikan segala sesuatu kepada Tuhan, bahkan kebaikan yang ia lakukan pun tidak ia klaim sebagai miliknya. Kesadaran ini menjaga hati tetap lembut dan tidak terjebak dalam kebanggaan spiritual. Adab batin juga tercermin dalam cara memandang manusia lain. Tidak ada lagi dorongan untuk merasa lebih tinggi atau lebih suci, karena ia telah melihat betapa rapuhnya dirinya di hadapan cahaya kebenaran. Ia lebih mudah memaafkan, lebih ringan menolong, dan lebih cepat diam ketika ego ingin berbicara. Diamnya bukan kelemahan, tetapi bentuk penjagaan agar hati tetap berada di hadapan Tuhan. Bab ini menegaskan bahwa rahasia tasawuf tertinggi dijaga oleh adab, bukan oleh kemampuan. Tanpa adab batin, perjalanan ruhani akan berhenti atau bahkan berbalik arah. Namun dengan adab yang terus dirawat, seseorang berjalan dengan aman dalam keheningan yang penuh cahaya. Disinilah tasawuf menjadi jalan kesetiaan yang sunyi, namun sangat dekat dengan pandangan Tuhan. Bab 7. Ketika dunia tidak lagi menguasai hati. Pada tahap ini, seseorang mulai hidup di dunia tanpa benar-benar dimiliki oleh dunia. Bukan karena ia meninggalkan kehidupan, tetapi karena hatinya tidak lagi menggantungkan makna pada apa yang sementara. Harta, jabatan, dan penilaian manusia tetap ada di sekelilingnya, namun tidak lagi menjadi pusat rasa aman. Kesadaran ini tumbuh perlahan sebagai buah dari kedekatan batin dengan Tuhan yang telah menjadi sandaran utama. Ketika dunia tidak lagi menguasai hati, kehilangan tidak terasa menghancurkan, dan keberhasilan tidak membuat lupa diri. Segala sesuatu diterima sebagai titipan yang bisa datang dan pergi sesuai kehendak ilahi. Dalam keadaan ini, seseorang tidak hidup dengan ketakutan berlebihan, karena ia tahu bahwa yang menjamin hidupnya bukanlah apa yang ia genggam, melainkan siapa yang ia sandari. Inilah kebebasan batin yang jarang disadari oleh banyak orang. Kebebasan ini melahirkan sikap zuhud yang sejati, bukan menjauh dari kenikmatan, tetapi tidak terikat olehnya. Ia bisa menikmati tanpa diperbudak dan melepaskan tanpa merasa kehilangan jati diri. Hatinya tetap tenang karena ia telah menemukan makna yang tidak bergantung pada keadaan luar. Dunia baginya menjadi sarana untuk beradab, bukan tujuan untuk dikejar habis-habisan. Pada tahap ini, amal kebaikan dilakukan dengan ringan dan alami. Tidak ada lagi beban untuk terlihat baik, karena yang dihadapi bukan pandangan manusia, melainkan pandangan Tuhan. Ketulusan tumbuh tanpa dipaksa, dan keikhlasan tidak lagi terasa berat. Seseorang berbuat baik karena hatinya telah hidup, bukan karena ingin dipuji atau dikenang. Bab ini mengajarkan bahwa rahasia tasawuf tertinggi bukanlah menolak dunia, melainkan menempatkannya di posisi yang benar. Ketika dunia tidak lagi menguasai hati, perjalanan ruhani menjadi lebih stabil dan jernih. Di sanalah seseorang benar-benar merdeka, berjalan di bumi dengan kaki, namun hatinya telah berlabuh pada Yang Maha Kekal. Bab 8. Zikir tanpa suara, doa tanpa kata. Pada tahap ini, perjalanan tasawuf memasuki ruang yang sangat halus, di mana zikir tidak lagi selalu terdengar oleh lisan, dan doa tidak selalu terucap oleh kata. Hati telah terbiasa mengingat tanpa mengucap, menyebut tanpa bersuara, dan bersandar tanpa meminta banyak hal. Kesadaran akan Tuhan mengalir lembut dalam setiap tarikan napas, seakan kehadirannya telah menjadi latar dari seluruh kehidupan batin. Zikir tanpa suara ini bukan hasil latihan yang dipaksakan, melainkan buah dari hati yang terus terjaga. Bahkan ketika seseorang berbicara atau bekerja, ada kesadaran diam yang tidak pernah benar-benar terputus. Inilah keadaan di mana ingatan kepada Tuhan tidak lagi menjadi aktivitas khusus,
tetapi menjadi kondisi alami dari jiwa yang telah mengenal tempat pulangnya. Dalam keadaan ini, doa berubah makna. Ia tidak lagi selalu berupa permohonan, tetapi lebih sering menjadi kepasrahan yang dalam. Kadang doa hadir sebagai air mata tanpa sebab yang jelas, kadang sebagai rasa syukur yang tiba-tiba memenuhi dada. Tidak semua doa diminta untuk dikabulkan, karena hati telah belajar mempercayai kebijaksanaan Tuhan lebih dari keinginannya sendiri. Kesunyian batin pada tahap ini sangat kaya, bukan kosong. Ia penuh dengan rasa diawasi, dicintai, dan dijaga, meski tanpa tanda yang kasat mata. Kesadaran ini membuat seseorang lebih berhati-hati dalam hidup, bukan karena takut, tetapi karena cinta yang tumbuh dalam keheningan. Setiap langkah dijaga agar tidak melukai hubungan halus yang telah terbangun dengan Sang Pemberi hidup. Bab ini menyingkap salah satu rahasia tasawuf yang jarang dibicarakan, bahwa kedekatan tertinggi tidak selalu ramai oleh ekspresi spiritual. Ia justru sunyi, sederhana, dan sangat pribadi. Zikir tanpa suara dan doa tanpa kata menjadi tanda bahwa hati telah hidup bersama Tuhan, bahkan ketika dunia tetap berjalan seperti biasa. Bab 9. Takut yang lembut dan cinta yang menjaga. Pada tahap ini, rasa takut dan cinta tidak lagi berdiri berlawanan, melainkan menyatu dalam keseimbangan yang menenangkan. Takut bukan lagi ketakutan akan hukuman, tetapi kesadaran halus akan kebesaran Tuhan yang membuat hati enggan untuk lalai. Ia adalah takut yang lembut, yang menjaga langkah agar tidak tergelincir, dan menjaga niat agar tidak menyimpang. Dari takut inilah lahir kehati-hatian yang penuh adab. Cinta yang hadir pada tahap ini bukan cinta yang bergejolak, tetapi cinta yang menjaga. Ia membuat seseorang tetap setia dalam keadaan apapun, tanpa perlu banyak tanda atau penguatan. Cinta ini tidak menuntut balasan, tidak pula menuntut rasa tertentu, karena ia telah matang dalam kesadaran bahwa dicintai oleh Tuhan adalah anugerah yang lebih dari cukup. Dalam cinta yang seperti ini, kesetiaan menjadi alami, bukan paksaan. Perpaduan antara takut dan cinta menciptakan keseimbangan batin yang stabil. Seseorang tidak berani meremehkan dosa, namun juga tidak terjebak dalam keputusasaan. Ia berjalan di tengah, menjaga harapan tanpa kehilangan kewaspadaan. Jalan ini sempit dan sunyi, tetapi aman bagi jiwa yang telah belajar mengenal Tuhannya dengan benar. Pada tahap ini, penilaian terhadap diri sendiri menjadi semakin jujur. Tidak ada lagi pembenaran yang berlebihan, namun juga tidak ada penghukuman yang kejam. Hati belajar melihat kekurangan sebagai panggilan untuk kembali, bukan alasan untuk menjauh. Setiap kesalahan menjadi undangan untuk merendah, dan setiap kebaikan menjadi alasan untuk bersyukur, bukan untuk berbangga. Bab ini menegaskan bahwa rahasia tasawuf tertinggi dijaga oleh keseimbangan. Takut yang lembut menjaga agar tidak lalai, dan cinta yang dalam menjaga agar tidak berpaling. Ketika keduanya hidup berdampingan, jiwa berjalan dengan tenang, penuh adab, dan tetap terarah menuju Yang Maha menggenggam segala sesuatu. Bab 10. Kembali tanpa pergi sampai tanpa perjalanan. Pada titik ini, perjalanan tasawuf tidak lagi terasa sebagai perjalanan. Tidak ada lagi rasa sedang menuju, karena kesadaran telah menetap pada hakikat bahwa tidak pernah ada jarak antara hamba dan Tuhannya. Yang ada hanyalah kesadaran yang semakin jernih bahwa sejak awal manusia selalu berada dalam genggaman kehadiran ilahi. Sampai bukanlah sebuah tujuan, melainkan tersingkapnya tabir yang selama ini menutupi pandangan hati. Kembali pada tahap ini bukan berarti pulang ke tempat lain, tetapi kembali kepada kesadaran asli sebagai hamba. Tidak ada lagi pencarian yang gelisah, tidak pula ada ambisi untuk mencapai derajat tertentu. Yang tersisa hanyalah kesediaan untuk hadir sepenuhnya dalam setiap ketetapan Tuhan, dengan hati yang ridha dan jiwa yang tenang. Inilah makna sejati dari penyerahan, bukan menyerah karena lemah, tetapi berserah karena percaya. Seseorang yang berada dalam keadaan ini tidak menganggap dirinya telah selesai, justru ia semakin merasa kecil di hadapan kebesaran yang maha ada. Setiap hari menjadi kesempatan baru untuk menjaga adab, memperbaiki niat, dan memperhalus kesadaran. Tidak ada kebanggaan dalam diamnya, karena ia tahu bahwa semua yang dirasakan hanyalah karunia, bukan hasil usaha pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, keadaan ini tampak sangat sederhana.
Tidak ada tanda-tanda luar yang mencolok, tidak pula bahasa spiritual yang berlebihan. Namun di balik kesederhanaan itu, ada keteguhan batin yang sulit digoyahkan. Seseorang hidup sebagaimana manusia biasa, tetapi hatinya telah berlabuh pada yang tidak pernah berubah. Inilah kematangan ruhani yang sunyi dan dalam. Bab terakhir ini menutup bukan dengan jawaban, tetapi dengan keheningan. Karena rahasia tasawuf tertinggi tidak untuk dibicarakan panjang lebar, melainkan untuk dijaga dalam kesadaran. Ketika perjalanan berakhir, yang tersisa hanyalah satu pengakuan yang sangat sederhana namun abadi, bahwa sejak awal hingga akhir tidak ada apa-apa selain Dia, dan kita hanyalah hamba yang terus belajar untuk menyadarinya. Kini, biarkan semua kata kembali menjadi sunyi. Tidak ada yang perlu dibawa pulang, karena yang sejati tidak pernah pergi. Jika ada satu getaran yang tertinggal di hatimu, jangan buru-buru memahaminya. Cukup jaga ia tetap hidup dalam keheningan. Jalan ini tidak meminta pengakuan, tidak pula menuntut kesaksian. Ia hanya meminta satu hal, kejujuran untuk terus sadar di hadapannya. Ketika layar ini berakhir, perjalananmu tidak berhenti. Ia justru dimulai dalam napas yang kau tarik dengan sadar dan hati yang kau jaga agar tetap rendah. Karena rahasia tertinggi bukan untuk diceritakan, melainkan untuk dihidupi dalam diam dan dalam kehadirannya.